Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan salah satu materi statistika, yaitu metode penelitian. Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori, juga dikatakan terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan aksesibilitas terhadap tempat dan data. Menurut Kurzweil tahun 2008, metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Nah, untuk mengerti gejala sentral, peneliti mewawancarai peserta penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang umum, yang kemudian hasilnya berupa kata atau teks. Data tersebut kemudian dianalisis dan dijabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasilnya nanti dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Selanjutnya, karakteristik metode penelitian kualitatif yang pertama alamnya, di mana data diperoleh dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat. Singkatnya, peneliti terlibat langsung dalam penelitian tersebut, baik dalam hal pengumpulan data, analisa maupun interpretasi data. Selanjutnya, induktif, di mana dimulai dengan mengobservasi sasaran penelitian secara rinci menuju generalisasi dan ide-ide yang abstrak. Selanjutnya, fleksibel, yaitu terbuka terhadap kemungkinan penyesuaian terhadap keadaan yang selalu berubah dan memungkinkan perolehan pengertian yang mendalam. Selanjutnya, pengalaman langsung, yaitu data selalu diperoleh dari tangan pertama dan berupa pengalaman langsung dari partisipan. Selanjutnya, kedalaman, yaitu data diperoleh harus benar-benar mendalam dengan penuh perhatian hingga aspek-aspek yang terkecil, konteks, dan nuansanya. Selanjutnya, proses, yaitu melihat bagaimana fakta, realita, gejala, dan peristiwa yang terjadi dan dialami. Selanjutnya, menangkap arti, yaitu mencari pengertian yang mendalam dengan mempelajari bagaimana orang mengerti sesuatu dan selalu mengungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Selanjutnya, partisipasi aktif dari partisipan dan penafsiran, yaitu menekankan proses karena persepsi partisipan merupakan kunci utama. Persepsi ini sebenarnya terbentuk oleh lingkungannya, situasi, kondisi, dan konteks setempat. Adapun pertanyaan dasar yang muncul dari sini yaitu apakah yang dirasakan oleh partisipan, orang hanya dapat menerangkan keadaan dan situasi setempat bila ada keterlibatan langsung dan benar-benar merasakannya. Menurut Kasiran, penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan, menyuguhkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Dalam kata lain, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara tersistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba untuk menemukan kausalitas untuk mengetahui keterkaitan. Karakteristik metode penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu menggunakan pola pikir deduktif yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena yang bersifat khusus. Yang kedua, logika. Logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari dari hal-hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Yang keempat, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu normatif, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Selanjutnya yaitu subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Berikutnya, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang subjektif dan baku. Peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan subjek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Analisis data yang dilakukan setelah semua data terkumpul, hasilnya berupa generalisasi dan prediksi yang terlepas dari konteks waktu dan situasi. Menurut Kurzweil pada tahun 2009, metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga didapatkan data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Selanjutnya yaitu karakteristik metode penelitian kombinasi. Yang pertama yaitu melibatkan penggunaan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif dalam studi tunggal atau suatu penelitian. Jadi, penggunaan dua metode inilah yang dinilai lebih memberikan pemahaman yang lengkap tentang masalah penelitian dibanding penggunaan salah satu di antaranya. Yang kedua yaitu pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta pencampuran kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Pendekatan ini lebih kompleks dari sekedar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data, tetapi juga melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif sehingga kekuatan penelitian secara keseluruhan lebih besar daripada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga yaitu dasar teori yang digunakan berupa konfirmasi dan eksplorasi. Maksud dari konfirmasi dan eksplorasi yaitu konfirmasi di mana peneliti menguji teori dari hasil data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, dan eksplorasi di mana peneliti menghasilkan hipotesis dan teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian di lapangan. Kemudian yang keempat, sifat data yaitu campuran antara angka-angka dan data yang bersifat deskriptif. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data merupakan kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif. Jadi dapat menggunakan beberapa teknik, misalnya kuesioner, wawancara secara mendalam, observasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu analisis data merupakan kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif. Jadi dapat berupa analisis kualitatif yang didukung dengan analisis kuantitatif, atau analisis kuantitatif yang didukung analisis kualitatif, maupun porsi yang seimbang antara analisis kualitatif dan kuantitatif. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode kombinasi. Yang pertama yaitu contoh metode kualitatif yang berjudul Analisis Karakter Remaja Usia Sekolah 13-15 tahun. Metode penelitiannya yaitu pendekatan metodologis yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sugiono mengatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian, namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Data yang diperoleh penulis dijabarkan menggunakan kata-kata atau kalimat sehingga dapat menjadi sebuah wacana yang merupakan kesimpulan dari analisis data tersebut. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berguna karena berkaitan dengan data yang tidak berbentuk angka, namun berupa penjabaran deskripsi dari karakter anak remaja usia 13-15 tahun. Yang kedua yaitu contoh metode penelitian kualitatif. Ada 6 daftar judul, yaitu yang pertama Dilema Pendidikan dan Pendapatan di Kabupaten Boyolali. Yang kedua, evaluasi program pemberdayaan usaha Mina Pedesaan pada masyarakat pesisir Jawa Tengah. 3. Transformasi struktur sosial dan sektor unggulan di Kabupaten Bumiayu periode 2010 sampai 2015. Yang keempat, partisipasi tenaga kerja perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Yang kelima, pengaruh perkembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran Kota Pekalongan terhadap sektor pertanian daerah lainnya di Jawa Tengah. 6. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Maluku. Bila kita cermati daftar judul di atas, kita bisa dapati sebuah indikasi atau kecenderungan bahwa riset kuantitatif membahas dan menganalisis persoalan dalam ruang lingkup makro. Hal ini berbeda dengan kebanyakan riset kualitatif yang membahas dan menganalisis isu pada aspek yang lebih mikro.
Salah satu pendapat yang beredar di kalangan para ahli metodologi adalah penerapan metode kuantitatif dan kualitatif sebenarnya bersifat komplementer. Artinya pendekatan yang satu berpotensi saling melengkapi pendekatan yang lain. Pendukung metode riset kombinasi atau gabungan yang sering melantangkan suara demikian, namun dalam debat metodologi selalu terdapat kritik yang menyatakan bahwa penerapan metodologi tergantung pada rumusan masalah yang diangkat. Pada kenyataannya, memang suatu rumusan masalah tertentu hanya dapat dijawab dengan metode riset tertentu. Peneliti harus jeli dalam memilih metode ketika melakukan penelitian karena metode yang keliru tidak akan menghasilkan kualitas riset yang baik. Yang terakhir yaitu contoh metode penelitian kombinasi yang berjudul Analisis Partisipasi Siswa dalam Menjaga Kesehatan Lingkungan ditinjau melalui kecerdasan naturalis. Permasalahan dan rumusan masalah bisa kita lihat pada layar, dan metode penelitian yaitu sampel penelitian dilakukan dengan cara teknik multistage random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes untuk mengukur kecerdasan naturalis dan instrumen non-tes atau angket untuk mengukur partisipasi siswa dalam menjaga kesehatan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential explanatory. Hasil penelitian bisa kita lihat pada layar, dan kesimpulan yaitu bahwa terdapat hubungan antara variabel kecerdasan naturalis dengan partisipasi siswa dalam menjaga kesehatan lingkungan di SMP Negeri Sekecamatan Bogor Selatan. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh positif antara kecerdasan naturalis terhadap partisipasi siswa dalam menjaga kesehatan lingkungan. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa selain variabel kecerdasan naturalis yang berpengaruh terhadap partisipasi siswa dalam menjaga kesehatan lingkungan, terdapat pula variabel lain yang berpengaruh seperti faktor pengetahuan atau pemahaman siswa mengenai fungsi penting dari makhluk hidup, kepekaan yang baik terhadap lingkungan, faktor kebiasaan dan kesadaran diri siswa, pertemanan atau pergaulan, dan adanya peran serta bimbingan dari orang tua dan guru tentang menjaga lingkungan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.